pagi, perkenalkan nama saya Jennifer Dahen. Saya dari kelas 2024N dengan NPM 24103531. Saya dari program studi pendidikan 10 sekolah dasar. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi psikologi belajar dan pembelajaran. Pada materi ini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar kognitif. Yang pertama itu teori kognitif. Kajian teori kognitif dalam pembelajaran menekankan pada bagaimana siswa memproses, menyimpan, dan mengelola informasi. Teori ini mencakup bahwa belajar bukan sekedar respon terhadap teori ini meliputi yang pertama itu belajar sebagai proses aktif, di mana siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan informasi baru. Yang kedua itu ada skema atau struktur kognitif, di mana informasi baru diorganisir dalam struktur mental yang sudah dimiliki. Yang ketiga itu ada asimilasi dan akomodasi. Siswa mengasimilasi informasi baru ke dalam skema lama atau menyelesaikan skema lama agar sesuai dengan informasi baru. Yang keempat itu ada discovery learning. Siswa belajar lebih baik ketika mereka menemukan pengetahuan secara aktif. Yang kedua itu ada rencana strategi sebagai guru berdasarkan teori kognitif. Jika saya menjadi seorang guru, strategi yang dapat saya terapkan berdasarkan teori kognitif yaitu yang pertama itu mengaktifkan pengetahuan awal siswa sebagai materi baru, di mana saya akan menggunakan yang pertama itu menggunakan kota konsep, bagan, dan gambar visual untuk membantu mengorganisir informasi. Yang kedua, memberikan tantangan yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Yang ketiga itu menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong berpikir kritis. Cara yang keempat yaitu mengintegrasikan metode diskusi, studi kasus, dan pemecahan masalah. Yang kelima itu memberikan scaffolding seperti petunjuk, membimbing, dan umpan balik terhadap siswa. Yang keenam itu memberikan kesempatan refleksi untuk memperkuat pemahaman siswa. Baik, yang ketiga itu ada contoh konkret pelaksanaan dalam pembelajaran. Ketika saya menjadi seorang guru, saya akan membawakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sistem pencernaan manusia. Pendekatan yang saya ambil yaitu konstruksisme dan scaffolding. Langkah-langkah yang saya ambil pertama itu ada aktivitas pengetahuan awal, di mana saya bertanya kepada siswa. Saya akan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang makanan yang kamu makan? Yang kedua itu dengan pemberian visual. Saya sebagai guru akan menggunakan gambar, sistem pencernaan, dan video animasi. Yang ketiga itu, saya akan membagikan siswa dalam beberapa kelompok kecil. Nah, di situ siswa akan menyusun alur perjalanan makanan. Yang keempat itu dengan pemecahan masalah. Siswa diberi kasus, contohnya apa yang terjadi jika seorang tidak punya enzim amilase. Yang kelima itu refleksi individu, di mana siswa menulis pemahaman mereka di jurnal belajar. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal tetapi membangun pengertian melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Yang keempat itu ada kaitan teori kognitif dengan karakter siswa. Yang pertama itu aspek kognitif, di mana siswa dengan kemampuan berpikir tinggi diberikan tugas eksploratif dan analitis. Misalnya proyek penelitian kecil. Siswa dengan kemampuan kognitif rendah diberikan scaffolding dan visualisasi untuk membantu memahami konsep dasar. Yang kedua itu ada aspek afektif, di mana memberi penguatan positif agar siswa termotivasi untuk berpikir dan belajar. Menghargai proses berpikir setiap siswa sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi secara emosional. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Teori kognitif dapat mendukung aspek psikomotorik melalui praktek langsung yang melibatkan pemikiran seperti membuat model alat pencernaan dari bahan bekas. Siswa tidak hanya melakukan secara fisik, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana proses itu terjadi. Terakhir, saya akan mengambil kesimpulan dari teori kognitif ini. Jadi, teori kognitif mengajarkan bahwa pembelajaran efektif menuntut keterlibatan aktif siswa dalam proses mental. Sebagai
dalam kehidupan nyata. Baik, sekian video materi dari saya, semoga bermanfaat.